Halo, selamat pagi, selamat hari Jumat. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bergembira. Ayo, siapa yang pagi ini masih molor? Harapannya Ibu, hari ini anak-anak sudah bangun, kemudian seperti biasa, seperti sekolah biasa, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, hari ini anak-anak punya beberapa kegiatan, punya beberapa pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu anak-anak akan belajar tentang pengamalan atau penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila di rumah. Kemudian anak-anak akan belajar tentang ungkapan yang terdapat di dalam cerita. Di hari-hari sebelumnya, anak-anak belajar tentang ungkapan yang terdapat dalam percakapan dan ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam percakapan yang bergambar. Nah, hari ini anak-anak mau belajar tentang ungkapan yang terdapat di dalam cerita. Kemudian yang terakhir, anak-anak nanti akan memperdalam lagi tentang kegiatan bagaimana membaca dan menulis suatu lambang bilangan. Nah, untuk yang pertama ini, Ibu ingin merefresh dulu, ingin mereview lagi pengetahuan anak-anak tentang sila. Pasti sebelumnya sudah tahu kan sila pertama sampai kelima dan lambang-lambangnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sila keempat dan sila kelima ini? Masih ingat tidak bagaimana bunyi sila keempat dalam Pancasila? Siapa yang tahu? Coba disebutkan. Ya, kita sebutkan sama-sama ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi dari sila keempat. Lambangnya bagaimana atau simbolnya bagaimana? Simbolnya adalah kepala banteng. Ingat ya, sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng. Bagaimana dengan sila kelima sekarang? Bagaimana bunyinya? Kita sebutkan sama-sama ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk simbolnya sendiri, anak-anak masih ingat tidak bagaimana simbol dari sila kelima? Benar sekali, yaitu padi dan kapas. Jadi sila keempat itu kepala banteng dan sila kelima itu padi dan kapas. Nah, sekarang bagaimana sih penerapannya atau bagaimana sih yang bisa kita lakukan di rumah berdasarkan sila keempat dan sila kelima? Kita lihat ya. Nih, untuk sila keempat sendiri, kira-kira yang kita bisa lakukan di rumah itu antara lain yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Jadi tidak rebut-rebutan dan tidak egois sendiri, pingin pendapatnya didengarin sendiri, tapi mendengarkan pendapat orang lain dulu atau pendapat dari keluarga kita dulu. Kemudian apalagi? Yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi tidak berdasarkan keinginan sendiri. Jadi anak-anak misalnya suatu keluarga atau keluarganya anak-anak, ada ayah, ibu, adik dan kakak pingin pergi liburan ke puncak, tapi masih bingung. Ada adiknya juga pingin liburan ke taman bunga, jadi harus bermusyawarah mau pergi kemana. Jangan egois sendiri terus bilang, saya pingin ke taman bunga aja, nggak mau ke puncak, seperti itu. Tapi harus bermusyawarah dulu ya. Nah, yang terakhir itu adalah contohnya ya, yaitu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Itu juga termasuk sila keempat. Nah, berarti di dalam
keluarga atau di rumahnya anak-anak itu tugas atau pembagian kerjanya itu seimbang. Pembagian kerja di sini bukan berarti anak-anak harus bekerja keras ya, bukan, tapi membantu orang tua walaupun tidak hal yang besar, itu juga termasuk hidup rukun yang ada di rumah, benar, berdasarkan sila keempat. Bagaimana dengan sila kelima? Sila kelima tadi apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang keadilannya itu di rumah aja dulu. Bagaimana caranya? 1. Bersikap hemat dalam menggunakan uang. Berarti pakai seperlunya. Kalau ada sisa uang jajan atau disisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung, boleh. Kemudian apalagi? Adil dalam membagi waktu untuk belajar. Nih, terutama sekarang ya, karena kegiatan belajarnya ada di rumah, tidak di sekolah, jadi anak-anak harus bijaksana untuk membagi waktu, saatnya belajar, saatnya bermain, tidak diisi dengan bermain saja, tapi juga ingat bahwa anak-anak punya tanggung jawab untuk belajar juga. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana lagi pengamalan sila kelima dalam rumah, yaitu adil dalam membagi makanan kepada saudara, kepada adik, kepada kakak. Jadi tidak berebutan makanan ya, atau berebutan mainan juga boleh loh. Jadi semuanya adil seperti itu. Nah, sekarang Misera mau ajak anak-anak untuk ingat kembali dari beberapa hari yang lalu kita belajar tentang ungkapan. Sudah hafal atau sudah tahu kira-kira ungkapan itu contohnya apa aja sih? Bisa sebutin? Boleh disebutin sekarang ya. Benar. Nah, anak-anak tahu tidak, ternyata ungkapan itu juga bisa ditemukan di dalam sebuah cerita. Nah, bisa dalam sebuah cerita bergambar atau di dalam sebuah cerita singkat. Nah, di sini Ibu punya cerita tentang Riana dan Bimo. Jadi, kita mau baca bersama-sama ya. Anak-anak dan Ibu guru mau baca sama-sama. Kita mulai. Riana dan Bimo adalah sahabat sejak kecil. Bimo sangat suka membaca, oleh karena itu teman-temannya memanggilnya kutu buku. Riana sangat suka menari. Ia selalu mendapatkan juara dalam perlombaan menari. Mereka selalu menjadi buah bibir teman-temannya. Nah, di situ di gambar ini anak-anak bisa lihat bahwa ada ungkapan kutu buku dan buah bibir. Ingat bahwa ungkapan itu punya artinya sendiri, gabungan beberapa kata yang punya artinya sendiri. Jadi bukan berarti bahwa buku itu berkutu atau bibir itu punya buah, tapi punya arti sendiri atau arti baru. Artinya apa? Buah bibir itu pembicaraan dan kutu buku itu adalah orang yang senang membaca. Benar. Kalau dimasukin ke dalam kalimatnya bagaimana dalam cerita tersebut? Coba kita masukin ya. Oleh karena itu teman-temannya memanggil ia orang yang suka membaca atau orang yang senang membaca. Kemudian yang terakhir, mereka selalu menjadi pembicaraan teman-temannya. Nah, seperti itu ya. Ingat bahwa ungkapan itu bisa ditemukan dalam banyak bentuk, di dalam percakapan, di dalam cerita, seperti itu. Nah, sekarang untuk tugas atau latihan anak-anak hari ini, anak-anak nanti yang pertama mau membuat gambar tentang pengalaman mengamalkan sila keempat atau kelima di rumahnya. Gambar ya, di buku gambar, jangan lupa. Kalau sudah,
nanti dikumpulkan ke WA-nya Ibu Guru. Terus nanti ada pertanyaan, Ibu boleh diwarnain nggak gambarnya? Boleh, sangat boleh. Dan jangan lupa, nanti di atas gambarnya itu ditulis nama dan juga kelas. Oke? Nah, yang kedua adalah anak-anak mau menyelesaikan penjumlahan. Nih, kalau sudah diselesaikan, kalau sudah dijumlahkan, anak-anak nanti mau tulislah lambang bilangannya dan bagaimana cara membacanya. Misalnya yang soal nomor 1 itu, ini ada contohnya nih. Di situ ada tulisannya, angkanya 373. Lambang bilangannya itu ya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Dibaca 373 seperti itu. Nah, itu ada 2 soal ya. Jadi nanti mohon dijawab. Kemudian tulisnya di buku tulis tematik. Jadi kegiatan hari ini ada 2. Yang pertama menggambar, yang kedua adalah menjawab soal penjumlahan. Oke? Ibu yakin anak-anak pasti bisa sportif dan mengerjakan sendiri dan mengumpulkan tepat pada waktunya. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu Guru ya. So, it's enough for today. Bye-bye.